Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa dimanapun berada yang kami hormati, yang kami muliakan. Alhamdulillah, selanjutnya saya menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh seorang mahasiswi namanya Lailal Huda yang bertanya tentang bagaimana Ustadz kok saya pernah mendengar ceramah yang sholat bisa menjadikan orang celaka. Kenapa kok orang sholat kok bisa celaka? Nanti tidak sholat celaka juga, katanya gitu ya. Oh baik, ini pertanyaan yang sangat bagus untuk kita semua. Memang itu disinyalir oleh Allah di dalam surat Al-Ma'un Dalam surat Al-Ma'un itu Allah berfirman, saya baca saja A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Saya ambil intinya saja. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Tapi kata wailun itu bukan sekedar maknanya celaka. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Abu Daud. Wailun itu adalah wadi fi nari jahannam. Wadi fi nari jahannam, suatu lembah di neraka jahannam itu digambarkan panasnya wadi itu, lembah di neraka jahannam itu. Kalau kita masukkan gunung-gunung yang ada di seluruh dunia ini ke sana, niscaya gunung itu akan hancur meleleh. Itu gambaran panasnya. Disiapkan untuk orang yang sholat. Pertanyaannya, mengapa orang yang sholat? Karena allazina hum an salatihim sahun. Karena mereka melalaikan sholatnya. Nah, lalu pertanyaannya, yang dilalaikan sholat itu apanya? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Supaya kita tidak menjadi termasuk orang-orang yang melalaikan. Karena di sisi lain, Allah menyatakan, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Peliharalah sholatmu dan sholat wusta. Supaya apa? Supaya sholat itu tidak mencelakai kehidupan kita fid dunia wal akhirah. Mulai di dunia dan di akhirat. Lalu pertanyaannya, apanya yang dilalaikan sehingga dia menjadi celaka, menjadi umpan neraka? Yang dilalaikan pertama, pelaksanaan sholat. Mulai dari apa? Mulai dari bacaan, mulai dari wudunya, karena as-sholatu itu sholat itu adalah mulai dari wudunya. Wudu itu adalah babus sholat, pintunya sholat. Apanya yang dilalaikan wudu itu? Tidak memperhatikan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul. Karena ada tuntunan wudu yang sifatnya umum, lalu teknis pelaksanaannya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini saya tidak akan sempat menerangkan di sini. Kaifiat wudunya itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul supaya tidak tergolong melalaikan. Terus kedua, bacaan-bacaan sholat itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Ada bacaan yang sumbernya dari Quran, ada yang bacaan yang sumbernya dari hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Bacaan-bacaan itu dari siap gerakan kita, sujud, ruku dan sebagainya, tahiyat kita. Jadi di situ harus disesuaikan dengan tuntunan Allah dan Rasul. Terus yang ketiga yang tidak boleh dilalaikan apa? Kaifiatnya. Nah,
cara takbir, cara mengangkat tangan, tempat kita meletakkan tangan, cara kita ruku, cara kita sujud, cara kita duduk di antara dua sujud, posisi kaki kita, ya kaki kiri kita, kaki kanan kita, semuanya ada kaifiatnya, ada cara-caranya dari gerakan ke gerakan. Jangan sampai dilalaikan. Ya toh? Terus selanjutnya waktu pelaksanaannya. Sebaik-baik solat itu fi awali waktiha, di awal waktu. Makanya di saat kita mendengar suara takbir bergema, kita ingat kepada Allah. Nah, Allahu Akbar. Itu artinya Allah Maha Besar. Ismu tabdil itu. Artinya apa? Tafsirnya semua aktivitas selain sholat itu adalah kecil. Karena azan itu al-i'lan bidukhulil waktu sholah. Pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba supaya kita segera meninggalkan pekerjaan lain. Kita segera mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Diutamakan sholat berjemaah. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini jangan sampai kita lalaikan pelaksanaannya. Bila perlu kita tidak perlu mendengar suara azan. Karena kita sudah koneksitas batin kita kuat. Kita tahu, oh ini sudah jam sekian, oh sekian menit lagi. Kita sudah mempersiapkan diri. Itu menunjukkan kalau kita disiplin melaksanakan sholat itu di awal waktu, itu satu indikator kita punya koneksitas batin kepada Allah begitu kuat, kepada perintah Allah itu. Nah, jadi begini, ya. Itu sebabnya juga Nabi menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, 15 abad yang lalu itu, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kamu sebagaimana aku salat. Nah, ro'a bimakna bi ilmihi, dengan mempelajari, dengan mengetahui cara Nabi salat. Nah, itulah yang kita ikuti. Nah, ini jangan sampai kita disiplinkan, ya bacaannya, ya kaifiatnya, waktu pelaksanaannya harus kita disiplinkan. Lalu yang selanjutnya yang tidak boleh diabaikan apa? Isi dari salat itu. Ya baik secara global maupun secara rinci sekemampuan kita. Paling tidak kita harus paham apa yang kita komunikasikan ya dengan Allah dalam salat kita. Setiap hari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini pertanggungjawabannya di luar salat kita. Kadang banyak orang tidak bertanggung jawab. Ini termasuk melalaikan. Kita mohon jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Itu syariat Islam yang harus kita laksanakan. Tapi begitu kita keluar dari sholat, kadang ini syariat yang lain kita abaikan. Nah, jadi seperti itu. Termasuk melalaikan. Yang tidak kalah pentingnya, yang paling utama, ya, sholat akan menjadi meaningless dalam hidup kita. Tidak berarti. Bila apa? Bila fungsinya tidak mampu kita wujudkan dalam realitas di luar sujud kita. Apa fungsinya? Tengok dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya solat yang benar-benar solat yang dikehendaki oleh Allah, solat yang menyelamatkan kita, solat yang mengantarkan kita ke surganya Allah itu ya adalah solat yang berfungsi, solat yang fungsional. Apa fungsi solat itu? Tanha anil fahsai wal munkar, menjauhkan kamu, mencegah kamu untuk tidak berbuat keji dan mungkar. Kekejian dan kemungkaran secara dimensional. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, besar kemungkinan kita berbuat mungkar. Makanya ini harus kita jaga. Bisa kita berbuat mungkar dengan hati kita. Apa? Hati rasa dendam, rasa benci, ya, rasa anti, rasa buruk sangka kepada orang lain. Nah, ini kekotoran. Ini kemungkaran yang bersifat batiniah. Nah, ini jangan kita main-main itu. Ya, toh. Lalu kemungkaran dalam bidang apa? Wah, dalam bidang ekonomi, dunia usaha. Bisa jadi kita jadi penipu. Ya, toh. Menumpuk-numpuk harta, itu nanti kalau sudah mulai berkurang baru kita jual dengan harga mahal. Nah, ini juga tidak benar dalam Islam. Ya toh. Bisa menzalimi orang lain. Nah, makanya perlu kita belajar konsep ekonomi Islam yang bisa
membangun kita menjadi manusia beradab dalam konteks ekonomi supaya dunia tadi saya katakan tidak menipu kita. Nah, jadi begitu. Kemungkaran dalam bidang apa lagi? Wah, dalam banyak hal. Kemungkaran dalam kehidupan keluarga, kemungkaran dalam mencari penghidupan, kemungkaran dalam konteks pendidikan, kemungkaran dalam konteks budaya, kemungkaran dalam konteks apalagi konteks politik. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Nah, jadi mencegah kita untuk melakukan semua bentuk kemungkaran, semua aspek kemungkaran dalam kehidupan kita, baik mulai dari yang kecil apalagi sampai berskala besar. Nah, kalau solat ini fungsional, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat dan tidak akan pernah diampiri oleh kecelakaan atau celaka gitu. Tidak akan kita disentuh oleh neraka insya Allah. Ada lagi pertanyaan. Orang itu kan masuk surga bukan karena amalnya, siapa mengatakan begitu? Ya. Karena rahmat Allah, betul. Allah punya rahmat. Ya. Karena rahmat Allah kita memang masuk surga. Tetapi ingat, kita mendapatkan rahmat Allah itu tidak gratis. Ya, toh. Yang akan mendapat rahmat Allah itu adalah wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Dia beriman dan beramal saleh. Tidak mungkin orang mendapatkan rahmat Allah itu tanpa amal soleh, juga tidak mungkin. Supaya kita jangan berpikir secara parsial. Betul ada dalam hadis itu karena keredaan Allah, karena rahmat Allah. Ya. Jadi yang mendapat rahmat Allah itu yang beramal soleh. Makanya layak mendapat panggilan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannatin. Karena orang itu sudah rela menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka dia layak mendapat panggilan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena reda Allah dan rahmat Allah itu akan hadir karena keredaan kita di dalam menjalankan perintahnya. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan hari demi hari kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas sholat kita, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kita disiplinkan waktunya, kita make up dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, sholat-sholat sunat yang lain yang biasa kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Demikianlah jawaban saya, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.